melunjak kamu. Mana kunci mobil? Saya mau boleh lu. Bukan urusan saya mobil orang. Itu Pak, dia pun nggak bagus. Hargain lah orang ah. Kalau polisi bagus kita pun bagus. Udah kayak perampok polisi sekarang, oknum polisi di Padang itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga sehat selalu, berkah umur, dipermudah segala urusannya. Dan bagaimana puasa kalian, teman-teman semuanya? Semoga puasanya lancar, tidak ada bolong-bolongnya, dan mudah-mudahan puasanya menjadi puasa yang berkah. Amin. Oke, jom. Seperti biasa, di video kali ini kita reaction bareng, teman-teman ya. Yang tidak pernah ditemukan di Malaysia, tapi meresahkan di Indonesia, teman-teman ya. Meresahkan. Pungli. Palak namanya kalau di Indonesia, teman-teman ya. Salah satu personel kepolisian itu sering mempalak, meminta uang kepada pengendara motor yang resmi terkadang, teman-teman ya. Padahal si polisi itu tidak ada surat tugas dari kantor, tapi menggunakan kewenangannya disalahgunakan, teman-teman ya. Intinya seperti itulah. Kalau di Malaysia gak ada yang seperti ini. Padahal anggaran daripada polisi, daripada negara Indonesia itu besar sekali. Tapi kenapa personilnya itu masih menyalahgunakan wewenangnya untuk mempalak rakyat? Ini buktinya, ini bukti daripada video ini. Seharusnya kita itu seperti Malaysia lah, sepertinya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Kamu udah jabar mana? Yang mana kuncinya? Kamu dari tadi saya diemin melunjak kamu. Mana kunci mobil? Saya mau boleh lu. Bukan urusan saya mobil orang. Oh, saya ngerekam kamu penumpang. Nanti kamu jatuhnya ITE kamu ya. Sini kamu. Kasih. Kamu ngerekam lagi kamu. Sini kan dulu. Ya, Kamu ngerekam kalau saya cek ada awas ya. tak awan ya. Raja. Kaca dipecahkan nih, Lur. Bentar. Polisi arogan sampai memecahkan kaca mobil truk. Polisi minta surat-surat mobil, tapi supir keburu kecewa atas tindakan kasar salah seorang oknum polisi. Padahal polisi itu tidak harus memecahkan kaca, teman-teman. Ya, kalau memang mau minta surat daripada kelengkapan mobil, ya minta saja. Tidak harus memecahkan mobil loh ya. Padahal ini pekerja, pejuang untuk anak dan istri di rumah. Tapi ya, kelakuan polisinya seperti ini. Alah, Ini polisinya tuh. kau bisa bagus banget. Bukan gitu Pak, dia pun nggak Ya, bagus. hargain lah orang ah. Kalau polisi bagus kita pun bagus. Mati. Tuh nih, Lur, kaca dipecahkan, Lur. Oh, Halo, Dan. oh, bisa dipecahkan. Kadang-kadang baik-baik. Ya. Apa ya kalau ini? Tak mau direkam kan kalau salah kan? Many bad bitches sitting on my standby. Sitting on my stand, bitches sitting on my standby. Sitting on my stand, bitches sitting on my stand. Sitting on my standby. Sampai segitunya. Bentar, biasanya ya polisi yang seperti ini, teman, kalau di Indonesia tuh kebanyakan minta uang. Kalau nggak dikasih ya seperti ini perlakuannya. Iya. Kalau polisi itu baik-baik minta surat, kalau memang suratnya tidak lengkap ya ditilang saja, gak usah seperti ini, teman-teman ya. Biasanya yang seperti ini nih mau palak. Kalau si supir tidak punya uang, maksa ini akhirnya menjadi percekcokan antara supir dengan polisi. Parah polisi ini. Penganiayaan dengan polisi Arab gak ngambleng loh. Ngambleng bapak ini kalian gae. Tuh. Kejadiannya kan Jombang. Ini teman, maaf ya, biasanya ya kalau polisi yang seperti ini, teman-teman ya, gara-gara gak dikasih uang itu ngamuk, teman-teman ya, diancam dan lain sebagainya. Ini biasanya polisi itu tukang minta uang seperti ini ya, palak lah, pungli lah istilahnya ya, kalau bahasa slangnya pungli. Dan ini ada curhatan warga Sumatera Barat kepada kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, teman. Ini ngeluh juga karena polisi itu tidak, kalau menurut kan tugasnya polisi kalau Indonesia kan mengamankan.
terkadang itu kalau di lalu lintas itu memberikan arahan untuk pengendara, tilang, nggak usah. Ya pokoknya simak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Kapolri. Ini saya sebagai warga negara akan mengadu sedikit nih Pak. Mengadu. Berkeluh kesah. Oke. Tadi saya ditelepon oleh anak gadis saya yang sedang kuliah di Padang. 2 hari yang lalu ketika dia hendak mengisi BBM di dekat DPRD wilayah Sumatera Barat itu, tiba-tiba dia hendak berbelok ke SPBU itu, datang polisi disuruh anak ke tepi, katanya pas anak berhenti sabuk pengaman tidak dipakai. Oh, sabuk pengaman. Tanya SIM ada, tanya STNK ada. Katanya mobil kamu ini harus ditinggal karena kamu melanggar tidak pakai sabuk pengaman. Namanya anak gadis baru kuliah, tentu takut dia. Ya, baru pengalaman, belum ada pengalaman. Polisi ini katanya kalau enggak kamu harus bayar. Berapa Pak? 500. Pak, saya nggak punya uang. Uang baru saya ambil ini buat beli bensin Pak. Sekalian untuk beli pembukuan untuk berbuka puasa nanti. Coba lihat STNK kamu tuh, dikeluarkan dompetnya. Oh, nampak oleh polisi ini kan ada duit kamu tuh. Kamu bilang nggak punya duit, nggak punya uang. Berapa uang kamu tuh? 400.000 Pak. Ini buat beli bensin aja Pak. Buat beli bensin sama nanti untuk buka puasa. Dipalak. Kalau kamu nggak kasih uang itu, berarti mobil kamu ditahan. Namanya anak sebesar itu dibilang mobil ditahan, padahal STNK ada, SIM ada. Iya loh. Diminta uang 400.000 itu. Bermohon anak ini saya ini ke polisi ini, tolong Pak, minimal untuk berbuka puasa jangan diambil semuanya Pak. Udah kayak perampok polisi sekarang, oknum polisi di Padang itu. Bukan cuma di Padang, banyak yang seperti itu Pak. Saya dulu sempat juga loh teman-teman ya, di pulang kuliah di Malang, lengkap, SIM lengkap. Cuman waktu itu saya kaget, hanya gara-gara kaget saya dipalak loh, dimintain uang 150.000. Tapi zaman dulu, tahun 2016, 150.000 itu banyak sekali teman-teman ya, kalau mahasiswa, karena makan. Dipalak, padahal lengkap, surat-surat lengkap teman-teman ya. Kalau nggak bayar ya ditahan. Gara-gara kaget saja saya ada polisi. Waktu itu nggak pernah ketemu dengan polisi yang seperti itu. Aduh. Sama dengan perampok kayak gitu. 400.000 uang di dompet anak diambil semuanya, nggak kasihan itu. Di mana nurani si oknum polisi ini, lantas-lantas di Padang ini? Kurang ajar betul ini. Saya sebagai orang tua nggak terima. Dunia akhirat demi Allah saya nggak rela seperti itu. Dimakan oleh kamu, jadi ular dalam perut kamu itu polisi itu. Ini mohon nih yang di Padang nih, tolong Bapak Kapolri, ditindaklah oknum-oknum polisi. Itu udah banyak kejadian di Padang seperti itu tuh. Itu nampak anak-anak mahasiswa, kasihan kita itu. Uangnya nggak seberapa. Namanya anak kos berapalah punya duit cuma. Apalagi udah bermohon anak untuk berbuka jangan diambil semuanya Pak. Diambil semua, isi dompet 400.000 diambil. Padahal mau beli bensin itu pulang saja. Mogok mobil itu sebelum ke kosnya, nggak ada bensin. Nggak ada nuraninya itu oknum, sebahagian oknum di Padang. Memang tidak semuanya lantas-lantas di Padang itu. Tapi saya melalui ini saya berani apapun risikonya nih. Kalau Bapak bersih nggak, ya oknum polisi di Padang tuh nggak terima apa yang saya sampaikan. Ini fakta realita nih. Orang takut berbicara saja. Di Padang itu begitu banyak sekarang oknum pelantas di Padang itu yang tidak punya hati nurani. Apalagi kepada mahasiswa-mahasiswi itu. Bagus. Minta uang sebanyak-banyak itu. Ini tolong Bapak Kapolri ditindak yang oknum polisi seperti ini. Saya pun tidak akan
membela anak saya tidak pakai sabuk pengaman, tetap salah. Tapi cuma tolong, kalau jadi ditilanglah. Tilang STNK-nya. Jangan minta uang sebanyak-banyak itu. Anak-anak. Iya, seharusnya STNK itu yang ditilang, yang dirampas, bukan mobilnya yang disita. Itu seharusnya. Kalau mobilnya disita, kalau nggak mau disita harus bayar uang. Apa? Itu kan nggak masuk akal. Di Indonesia, kalau tilang ya tilang pakai STNK. Kalau udah bawa SIM, STNK diambil. Kita ambil di pengadilan. Bukan mobilnya yang harus ditahan. Padahal lengkap, resmi. Kalau nggak mau ditahan harus bayar uang. Itu kan memeras. Itu takutlah mereka. Mobil dibilang mobil harus disita, mobil nggak boleh kamu bawa. Kamu melanggar nih. Namanya anak perempuan kecil sebesar itu baru umur 20, ini digertak seperti itu, takutlah. 2 orang lagi polisi yang ke sana itu. Ini sengaja saya viralkan nih ke Facebook ini, tolong nih biar polisi, oknum polisi yang seperti ini berubah begitu. Kasihanlah anak orang seperti itu. Anak orang kos di Padang dengan duit terbatas begitu. Dibatasi duit mereka. Diambil sebanyak itu gitu. Ini tolong betul nih, Bapak Kapolri, tolong. Harus diperbaiki. Bermohon kami sebagai orang tua nih, anak-anak ini banyak di Padang itu. Alumni pesantren saya sebanyak-banyak itu. Termasuk yang lain pun keterlaluan itu. Itu yang dekat pos polisi yang dekat Masjid Raya itu tuh luar biasa. Oknum polisi di sana itu. Ini mohon maaf saja kalau nanti dibilang kurang ajar, itu mungkin terlalu kasar saya. Tapi begitulah kira-kira. Semena-mena itu. Nggak mau tahu dengan nasib rakyat kecil sekarang, susahnya kami cari uang orang tua ke anak itu bisa sejak kuliah gitu. Untuk kebutuhan sehari-harinya. Ini diambil nggak tanpa kasihan, masa diambil semuanya. Coba anak bapak begitu orang gimana kira-kira? Nggak ada lagi bekal, berbuka puasa aja. Untuk berbuka puasa bermohon anak nggak mau dikasih, tetap diminta 400.000 isi dompet sebanyak itu. Demikian, mohon maaf. Terima kasih, semoga ini sampai ke Pak Kapolri, hendaknya ditindaklah oknum-oknum polisi yang di Padang itu. Sebahagian oknum lantas di Padang itu, memang tidak semuanya, tapi oknum polisi di Padang itu memang sudah berbahaya begitu. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman ya, banyak polisi di Indonesia itu, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada yang baik, ada yang tidak. Namanya juga manusia, pasti memiliki sifat baik dan pasti memiliki sifat buruk, jahat. Rata-rata itu kalau di Indonesia terkadang tidak punya surat izin tugas. Itu mereka menggunakan wewenangnya untuk digunakan memalak, ya. Banyak itu di Indonesia. Tidak sesuai dengan izin pemerintah. Kalau mau tilang, itu seharusnya tilang STNK-nya. Tidak usah minta uang dan sebagainya. Tidak usah, tilanglah. Kalau mau nilang juga buat polisi, please tunjukkanlah kepada pengendara motor, mobil, surat izin tugas dari kantor, tunjukkan. Biar ada bukti bahwa kami ini ditugaskan oleh kantor untuk menilang kendaraan-kendaraan yang telat pajak, seperti itu. Terkadang tidak, meskipun mereka tidak punya surat tugas, itu mereka terkadang menyalahgunakan wewenangnya untuk memalak atau merampok rakyat. Itu kebanyakan, tidak semuanya, tapi kebanyakan loh teman-teman. Kalau di Malaysia mungkin nggak ada yang seperti ini. Insya Allah nggak ada. Setahu saya nggak ada di Malaysia. Polis Malaysia itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan. Oke, itulah video reaction hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menghibur juga. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.